Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Kirana dengan NIM 13026250111. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan dengan judul Sejarah Pendidikan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang dengan studi kasusnya yaitu pendidikan dan agama pada zaman Jepang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materinya, yaitu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, dunia pendidikan mengalami perubahan besar karena difungsikan sebagai sarana penanaman ideologi dan dukungan terhadap kepentingan perang Jepang. Struktur sekolah disederhanakan, bahasa Jepang diperkenalkan sebagai bahasa penting dan materi pelajaran disusun untuk membangun sikap patuh, disiplin, serta kesetiaan kepada kaisar. Para guru diwajibkan mengikuti pelatihan yang berisi doktrin dan latihan dasar kemiliteran, sementara para pelajar diarahkan bergabung dalam organisasi seperti Senendan, Keibodan, Fujikai, dan Gakutotai sebagai bentuk mobilisasi tenaga. Meskipun sistem pendidikannya sangat dibatasi dan lebih menekankan propaganda, pengalaman organisasi dan latihan kedisiplinan tersebut justru menumbuhkan kesadaran nasional serta memperkuat semangat juang pemuda yang kemudian berperan dalam proses menuju kemerdekaan tahun 1945. Lalu selanjutnya ada learning outcome. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan struktur dan kebijakan pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia pada periode tahun 1942 sampai 1945. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis bagaimana bahasa, kurikulum, dan metode pengajaran digunakan sebagai alat propaganda dan kontrol sosial oleh pemerintah pendudukan Jepang. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran guru, siswa, serta organisasi kepemudaan dalam mendukung strategi politik dan militer Jepang. Selanjutnya ada studi kasus. Berikut penampilan studi kasusnya. Semua aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai alat atau sarana. Latar belakang dari studi kasus yaitu pemerintahan militer Jepang memanfaatkan pendidikan dan agama sebagai alat propaganda untuk menarik dukungan rakyat Indonesia dan mendukung kepentingan perang Jepang. Kebijakan pendidikan dan agama tidak semata-mata untuk peningkatan kualitas, melainkan diarahkan untuk mengontrol pemikiran, menanamkan nilai Jepang dan memperkuat posisi Jepang di wilayah jajahan. Lalu ada teori pendukung dari studi kasus ini, yang pertama itu menurut Serafina et al. 2017, pemerintah pendudukan saat itu memanfaatkan sekolah sebagai saluran untuk menanamkan nilai dan pesan politik tertentu melalui pengaturan kurikulum dan metode pengajar. Media pembelajaran mampu membentuk pola pikir. Strategi Jepang menunjukkan bagaimana pendidikan dapat diarahkan untuk membangun sikap, keyakinan, dan perilaku yang sesuai dengan tujuan penguasa. Pendidikan dapat berfungsi tidak hanya untuk transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana memengaruhi sudut pandang masyarakat secara lebih luas. Lalu menurut Serafina et al. 2025, pendidikan pada masa pendudukan Jepang menunjukkan bahwa sistem pembelajaran saat itu diarahkan untuk membentuk sikap, disiplin, dan cara pandang masyarakat yang sesuai dengan kepentingan pemerintah pendudukan. Pada masa pendudukan Jepang diterapkan tujuannya, yaitu untuk membentuk kepatuhan dan kesetiaan terhadap ideologi Jepang. Lalu sistem pendidikan pada masa pendudukan dirancang untuk membentuk pola pikir masyarakat Indonesia agar selaras dengan tujuan politik Jepang. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa perubahan kurikulum, penyederhanaan jenjang sekolah, dan penekanan pada disiplin serta pekerjaan tangan merupakan strategi untuk membatasi pengetahuan masyarakat dan mengarahkan mereka agar patuh kepada pemerintah pendudukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar, tetapi juga sebagai alat propaganda yang memengaruhi cara pandang dan perilaku rakyat. Selanjutnya ada menurut Serafina Melani 2019, Jepang menggunakan sekolah sebagai alat untuk menanamkan nilai, ideologi, dan pola pikir tertentu. Pendidikan pada dasarnya adalah proses yang dipengaruhi oleh filsafat, tujuan bangsa, dan kepentingan politik. Pendidikan tidak pernah netral, ia selalu berada di bawah kendali kekuasaan yang mengatur arah perkembangan peserta didik. Pada masa pendudukan Jepang, hal ini jelas terlihat ketika Jepang merumuskan kurikulum, bahasa, serta kegiatan organisasi siswa untuk membentuk sikap patuh, disiplin, dan loyal terhadap pemerintah Jepang. Selanjutnya ada menurut Serafina 2020, Jepang menerapkan berbagai metode indoktrinasi seperti latihan baris berbaris, upacara hormat kepada kaisar, pengajaran bahasa Jepang, hingga penayangan film propaganda. Media pembelajaran dapat mempengaruhi persepsi, motivasi, dan perilaku siswa. Hal ini terbukti dalam masa pendudukan Jepang ketika media visual, simbolik, dan aktivitas fisik digunakan untuk membentuk karakter dan ideologi siswa.
Lalu selanjutnya ada menurut Nur Hayati 2022, Jepang menjadikan pendidikan sebagai sarana propaganda dan alat indoktrinasi lewat penanaman nilai Bushido, disiplin dan ketaatannya kepada kaisar yang dapat membentuk pola pikir melalui kurikulum. Menurut Suryana 2019, adanya pembentukan organisasi seperti Seinedan dan Gakutota yang dimana Jepang memobilisasi masyarakat untuk kepentingan politik dan militer. Menurut Sudirman 2018, menggantikan bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang dan mengubah struktur pendidikan digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Menurut Nugroho 2020, Jepang menggunakan pendidikan untuk menanamkan ideologi Hakkōichū, propaganda ditampilkan melalui sekolah dan agama. Menurut Fadilah 2017, perubahan sosial dipicu kebijakan Jepang. Jepang mengontrol kultur untuk memperkuat perang. Menurut Widodo 2021, Jepang memanfaatkan tokoh agama untuk legitimasi kekuasaan, melibatkan ulama untuk mendukung pemerintahan militer dalam memperkuat kekuasaan. Menurut Rahmawati 2018, Jepang menyampaikan propaganda lewat film, upacara, dan simbol negara dalam penyebaran pesan terstruktur untuk mengendalikan opini publik. Lalu ada menurut Putra 2019, Jepang dipaksa untuk menggantikan Belanda dan Melayu dengan bahasa Jepang sebagai instrumen kontrol karena bahasa mempengaruhi cara berpikir. Menurut Rukmana 2020, pengaruh kebijakan sosial Jepang dengan pendidikan, agama, dan ekonomi yang sangat berpengaruh pada masyarakat karena pendidikan digunakan untuk membangun dukungan politik. Menurut Yusuf 2021, strategi Jepang mendekati kelompok agama untuk meraih kepercayaan rakyat dengan memberi ruang dakwah tetapi tetap dalam kontrol pemerintah militer. Selanjutnya ada input masalah dari studi kasus ini. Yang pertama, bagaimana tujuan pendidikan Jepang pada masa pendudukan di Indonesia memengaruhi arah dan fungsi sistem pendidikan nasional saat itu. Yang kedua, dalam bentuk apa indoktrinasi dan kurikulum diterapkan oleh pemerintah Jepang untuk membentuk loyalitas rakyat Indonesia terhadap kekuasaan mereka. Yang ketiga, sejauh mana peran agama dan nilai moral digunakan sebagai alat propaganda dan pengendalian sosial selama masa pendudukan Jepang. Lalu ada proses penyelesaian masalah 1, yaitu tujuan pendidikan Jepang. Pemerintah pendudukan mengubah sistem pendidikan nasional menjadi alat politik dan militer. Tujuannya bukan untuk mencerdaskan rakyat, melainkan untuk menanamkan kesetiaan kepada Kaisar Jepang serta menyiapkan tenaga kerja yang patuh dan disiplin demi mendukung perang Asia Timur Raya. Penyelesaian masalah yang kedua yaitu dalam hal indoktrinasi dan kurikulum, Jepang menetapkan pelajaran yang berisi nilai-nilai loyalitas, disiplin, dan semangat kerja. Bahasa pengantar diubah menjadi bahasa Jepang dan kegiatan belajar diisi dengan latihan baris berbaris, penghormatan para kaisar, serta nyanyian lagu-lagu perjuangan Jepang. Dengan cara ini, loyalitas rakyat Indonesia diarahkan kepada pemerintah pendudukan bukan kepada bangsa sendiri. Lalu ada penyelesaian masalah yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan peran agama dan nilai moral. Jepang mengizinkan pendidikan agama tetap ada tetapi diarahkan agar mendukung propaganda dan pengendalian sosial. Nilai-nilai seperti ketaatan, pengorbanan, dan rasa hormat digunakan untuk memperkuat citra Jepang sebagai pelindung Asia. Melalui pendekatan ini, agama dijadikan sarana untuk menanamkan moralitas sesuai dengan moral ataupun kode etik Jepang, Bushido, dan memperkuat pengendalian sosial masyarakat. Lalu ada output masalahnya. Yang pertama, pelaksanaan tujuan pendidikan Jepang memang membentuk disiplin, tetapi justru memunculkan kesadaran nasional karena pendidikan itu diketahui hanya untuk kepentingan Kaisar Jepang. Yang kedua, penerapan indoktrinasi dan kurikulum menanamkan ketaatan dan semangat militeristik, namun akhirnya mendorong munculnya keinginan membangun sistem pendidikan nasional yang bebas dari penjajah. Yang ketiga, memanfaatkan peran agama dan nilai moral menghasilkan masyarakat bermoral tinggi tetapi diarahkan Jepang untuk propaganda dan pengendalian sosial hingga tokoh agama mengubahnya menjadi semangat kebangsaan. Lalu selanjutnya ada feedback. Yang pertama, pengalaman masa pendudukan menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Jepang pernah dipakai sebagai alat politik sehingga disarankan pendidikan Indonesia tetap berpegang pada sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 agar pendidikan benar-benar mencerdaskan bangsa dan membangun karakter. Yang kedua, karena indoktrinasi dan kurikulum Jepang digunakan untuk menanamkan loyalitas rakyat Indonesia, sebaiknya pendidikan modern menolak indoktrinasi dan lebih menumbuhkan pemikiran kritis, kreatif, serta bebas dengan kurikulum yang mengembangkan potensi siswa. Lalu yang ketiga, melihat peran agama dan nilai moral dahulu dipakai Jepang untuk propaganda dan pengendalian sosial. Seharusnya pendidikan agama sekarang difokuskan pada pembentukan moral murni, iman, etika, dan integritas tanpa kepentingan politik. Yang terakhir ada kesimpulan, pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang
yakni perubahan besar yang berorientasi pada kepentingan politik dan militer Jepang. Jepang melakukan organisasi lembaga pendidikan, menyederhanakan kurikulum serta mengganti bahasa pengantar menjadi bahasa Jepang. Pendidikan difokuskan pada pembentukan disiplin, semangat kerja, moral, dan loyalitas terhadap kaisar, bukan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Walaupun akses pendidikan dasar dan sempat diperluas, isinya diarahkan untuk propaganda dan persiapan perang, bukan untuk mencerdaskan rakyat. Namun, sistem ini secara tidak langsung membutuhkan kesadaran nasional di kalangan pendidik dan pelajar Indonesia untuk perjuangan pendidikan yang merdeka dan berkarakter kebangsaan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk teori pendukung. Sekian video dari saya, Saskia Indah Kirana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.